Bangka Belitung ini masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih rendah banget. Sebenarnya mungkin fenomena ini didukung juga dengan persepsi kalau kuliah itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng aku Andrianto dalam seri UBB Bekisah hari ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita lagi dalam kegiatan sosialisasi dan promosi di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan Belitung. Dan tentu udah bareng aku, salah satu siswi SMA Negeri 1 Tanjung Pandan yang punya banyak banget prestasi dan tentu akan berbagi banyak hal bersama kita di kesempatan siang kali ini. Langsung aja kita sambut. Selamat siang, Sia. Halo Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku baik sih Kak. Oke, cerah banget ya, seperti yang akan kita bagikan hari ini. Nah Sia, sebelum kita masuk dan mulai berbagi, bercerita tentang banyak hal, boleh dong Sia kenalin diri dulu kepada teman-teman di UBB Bekisah. Oke, perkenalkan nama aku Florencia, umur aku 17 tahun, saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan di kelas 12 bahasa. Salam kenal. Oke, nah Sia, sebagai siswi kelas 12 ini ya, tentu kita kan udah mulai planning untuk perencanaan setelah lulus kuliah. Kalau Sia sendiri, rencananya setelah lulus SMA nanti gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, rencananya ingin melanjutkan di universitas negeri ya. Untuk jurusannya, saya sekarang minatnya sih di sastra Inggris, Kak. Oke, luar biasa banget ya. Jadi masih kelas 12, tapi udah menentukan setelah lulus nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dan lebih spesifiknya lagi sudah mengambil jurusan sastra Inggris. Oke, kalau boleh tahu rencananya nanti Sia bakal ngambil di universitas mana nih? Kalau misalnya rencana sekaligus harapan kali ya Kak, pengennya sih di Universitas Indonesia. Oke, Universitas Indonesia. Pilihan-pilihan lainnya karena kita kan pasti ada nih opsi A dan B dan seterusnya. Iya benar. Kalau untuk sekarang karena jalur pendaftaran pertama yang dibuka itu SNBP dan ya itu ada kayak dua pilihan gitu ya Kak. Satunya boleh di universitas di luar kota dan satunya juga di dalam kota. Nah untuk yang di luar kota saya pilih UI dan yang untuk kedua saya juga tertarik ke UBB. Oke, luar biasa. Jadi selain Universitas Indonesia, pilihan berikutnya juga Universitas Bangka Belitung. Nah, Sia, sekarang kita ini udah kelas 12 nih, dan kita udah merencanakan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau menurut Sia, urgensinya kita melanjutkan ke perguruan tinggi itu seperti apa sih buat anak muda kayak kita? Ini sebenarnya dari perspektif pribadi saya aja sih Kak. Kalau menurut saya kuliah itu sih penting ya. Mungkin bukan hanya tentang kayak kita melanjutkan ke perguruan tinggi aja atau misalnya tahap sebelum kerja, tapi lebih kayak kan kita kan mau mencari ilmu ya, dan juga dari kuliah itu menurut saya bisa ketemu banyak relasi baru, bisa kayak ikut kegiatan-kegiatan yang produktif, jadi banyak banget buka peluang baru gitu Kak. Oke, jadi intinya kuliah itu penting banget dan itu bakal berguna banget buat menunjang masa depan kita nanti. Wah, luar biasa banget ya jawabannya teman-teman. Jadi memang kuliah itu selain kita pergi ke perguruan tinggi, kita menuntut ilmu, juga membangun relasi dan mempersiapkan buat masa depan. Nah, Sia, berikutnya nih, ketika kita berbicara mengenai masuk perguruan tinggi, tentu kan ada banyak jalur ya yang akan kita gunakan. Kalau Sia sendiri, nanti kan akan menggunakan jalur yang berdasarkan prestasi terlebih dahulu. Itu persiapannya seperti apa? Kalau untuk SNBP, karena persiapannya itu sebenarnya harus dari kelas 10 ya Kak, jadi persiapannya tuh udah dari lama. Pertama tuh berusaha untuk mempertahankan nilai rapot. Jujur itu sebenarnya salah satu yang paling sulit sih, karena saya juga sempat waktu itu jadi ketua OSIS, jadi sempat turun naik juga karena banyak kegiatan di luar. Nah itu salah satu challenge juga untuk mempertahankan nilai rapot. Terus kalau di SNBP kan dia karena prestasi dia juga mempertimbangkan sertifikat. Jadi saya memperbanyak ikut lomba aja sih Kak. Oke, jadi memang untuk masuk seleksi berdasarkan prestasi itu harus disiapkan dari kelas 10 ya. Benar. Mulai dari mempertahankan nilai rapot sampai dengan aktif di berbagai kegiatan dan juga mengumpulkan berbagai portofolio prestasi. Nah, kalau sejauh ini tahap pendaftarannya itu sudah sampai tahap mana dan mungkin apa yang akan tiba yang paling dekat terkait dengan SNBP? Kalau sekarang sih tinggal kita melengkapi data, dan kalau sudah udah banyak juga yang udah melakukan finalisasi data. Nah kalau sudah selesai finalisasi data itu kita tinggal tunggu tanggal pengumumannya di tanggal 28 Maret. Oke, di tanggal 28 Maret. Iya. Nah teman-teman, jadi pantengin ya teman-teman yang ikut SNBP, jangan lupa tanggal 28 Maret itu adalah hari pengumumannya. Nah
Kalau kita bicara soal kemungkinan, tentu kan ada banyak hal yang mungkin bakal terjadi. Mungkin ada satu kesempatan kita berhasil di SNBP, tapi juga mungkin di kesempatan lain ada teman-teman kita yang belum berhasil. Kalau dari SIA sendiri, bagi teman-teman yang belum berhasil, persiapan apa yang harus mereka lakukan untuk tetap bisa masuk ke perguruan tinggi? Karena jalur masuk perguruan tinggi itu banyak ya Kak, nggak hanya dari jalur prestasi, tapi bisa juga dari tes, itu SNBT. Nah persiapannya ya kalau misalnya kita memang belum lolos, kita bisa mulai belajar, mulai latihan-latihan soal. Sebenarnya nggak harus ketika kita udah tahu kita tidak lolos sih, tapi untuk antisipasi udah bisa dimulai dari sekarang. Nah terus juga ada ujian-ujian mandiri dari universitas masing-masing, jadi kita bisa searching-searching informasi juga, atau mungkin kalau mau yang lebih luas lagi, kita bisa kayak search info-info beasiswa, karena banyak juga info-info beasiswa ke luar negeri. Cuman memang untuk beasiswa ke luar negeri ini persiapannya harus lebih matang dan ada kemungkinan kita harus gap year dulu karena mempersiapkan berkas-berkas. Oke, luar biasa. Berarti kita harus memang selalu aktif mencari informasi ya, mengetahui banyak informasi, kemudian juga mempersiapkan diri dan tentu mempersiapkan waktu, termasuk apabila ketika kita mencari beasiswa ke luar negeri ataupun di dalam daerah, termasuk di Universitas Bangka Belitung yang menyediakan banyak banget beasiswa. Nah, berikutnya nih, Sia. Tadi kan Sia udah punya tujuan universitas, kemudian udah punya jurusan. Bagi teman-teman di usia SMA, jurusan itu dilematis banget. Karena terkadang kita belum menentukan passion kita itu kemana. Kalau menurut Sia sendiri, apa sih tipsnya supaya kita bisa menentukan jurusan ketika kita belum masuk ke perguruan tinggi? Kalau dari saya pribadi, saya coba untuk ikuti banyak kegiatan dan lomba ya, karena dengan variasi lomba yang berbeda-beda itu kayak saya pernah ikut ekonomi, geologi, literasi dan lain sebagainya, itu tuh kayak lebih tahu oh saya ini cocoknya kemana. Kalaupun memang skala lomba itu terlalu besar, bisa dari ekskul dulu. Dulu kelas 10 saya agak banyak mengikuti ekskul dan kalau dirasa cocok dilanjutkan gitu sih Kak. Jadi emang untuk menentukan jurusan itu perjalanan yang panjang, jadi emang harus matang-matang dan emang sesuai passion kita sendiri. Oke, kata kuncinya adalah sesuai dengan passion kita ya teman-teman. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri, ikut banyak kegiatan dan berkaca dengan portofolio kita, kemudian menentukan ke jurusan mana kita akan masuk ke perguruan tinggi nanti. Nah, berikutnya nih, Cia, kita kan ada di Belitung, di Kabupaten Belitung yang sebuah pulau tersendiri ya, dan kita ingin melanjutkan pendidikan ke Universitas Indonesia atau ke Universitas Bangka Belitung. Nah, salah satu konsekuensinya adalah kita harus jauh dari keluarga. Kemudian ya dalam bahasa yang sederhana mungkin kita harus merantau ke daerah lain untuk menuntut pendidikan. Persiapan apa yang siapkan untuk masuk ke tahap tersebut? Kalau dari saya pribadi kebetulan ada keluarga di sana, jadi nggak terlalu khawatir ya. Cuman kalau misal mungkin untuk teman-teman yang nggak ada keluarga di sana, kita juga perlu searching gitu, kayak kira-kira masyarakat di sana gimana, lingkungannya gimana. Jadi saat di sana tuh kita udah nggak kaget, atau mungkin kalau misalnya memang kita udah keterima di sana, saran saya sih dan ini juga berdasarkan dari kakak-kakak yang lain yang udah lulus, mereka tuh lebih awal untuk adaptasi di lingkungan baru. Jadi maksudnya bukan pas mau masuk kuliah baru berangkat, jadi udah dari mungkin sebulan, jadi ada adaptasinya dulu di lingkungannya gitu Kak. Oke, jadi kita harus beradaptasi dengan lingkungan di mana kita menuntut pendidikan itu ya. Nah teman-teman, jadi memang ketika kita melanjutkan ke perguruan tinggi, kita memang harus beradaptasi dengan lingkungan di mana kita berada. Karena ternyata universitas ini adalah sebuah melting pot gitu, tempat bertemu dari orang dengan berbagai latar belakang, dan kita harus mampu beradaptasi supaya bisa menuntut pendidikan dengan baik. Nah berikutnya nih Cia, sebagai generasi muda, aku pengen nanya satu perspektif. Bangka Belitung ini masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat partisipasi melanjutkan ke perguruan tinggi itu masih rendah banget. Jadi banyak teman-teman kita di usia SMA yang ketika udah lulus lebih banyak memilih untuk bekerja atau menjalani kehidupan lain lah selain menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kalau menurut Sia, gimana tanggapan kita sebagai generasi muda terhadap fenomena tersebut? Sebenarnya mungkin fenomena ini didukung juga dengan persepsi kalau kuliah itu mahal kali ya, atau juga mungkin lama, jangka waktu 4 tahun, di 4 tahun itu udah bisa menghasilkan uang gitu kalau kerja. Nah tapi sebenarnya kalau menurut saya dengan kuliah juga kita bisa sambil kerja, mungkin nggak semua orang melakukan itu,
Tapi di kuliah sendiri kan banyak ya lomba-lomba atau event-event yang juga menghasilkan gitu. Jadi menurut saya nggak ada kata nggak mungkin sih untuk mencari kesempatan, peluang untuk mendapatkan uang itu. Malahan kalau kita bisa membangun relasi, membuka relasi, justru banyak kesempatan yang didapatkan. Jadi mungkin kalau menurut perspektif saya terhadap fenomena ini ya, harus ada dukungan dan bantuan juga sih, nggak hanya dari kitanya, karena tetapi butuh juga dari pihak sekolah, pemerintah, karena itu penting banget. Mungkin sosialisasi salah satunya seperti yang dilakukan UBB ini merupakan salah satu langkah yang tepat sih untuk membangun keinginan untuk kuliah tersebut, Kak. Oke, jadi kuliah itu adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan masa depan, dan dengan berkuliah kita lebih punya kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pendapatan setelah kita lulus kuliah nanti. Jadi memang kuliah itu penting banget ya teman-teman, seperti yang disampaikan Sia di awal tadi. Nah, berikutnya nih Sia, sekarang kan kita pemerintah itu kan sudah menyiapkan banyak banget program beasiswa, baik di UBB maupun di universitas-universitas yang lain. Kalau menurut Sia sendiri, gimana sih persiapan yang harus dilakukan teman-teman SMA supaya ketika mereka masuk ke perguruan tinggi mereka bisa dapat beasiswa? Sebenarnya kita harus mengenali dulu beasiswanya seperti apa, karena tentu aja persyaratannya untuk tiap beasiswa kan berbeda-beda ya. Saya sendiri juga sekarang lagi proses untuk searching beasiswa-beasiswa yang kira-kira bisa saya dapatkan ketika kuliah nanti, karena tentunya itu kan sangat membantu ya. Nah, persiapan yang harus kita lakukan sih, karena cenderung beasiswa itu membutuhkan atau menginginkan anak-anak yang berprestasi dengan nilai-nilai yang tinggi. Jadi persiapannya ya dengan coba mempertahankan nilai dan membuktikan kalau misalnya kita ini layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut sih, Kak. Oke, jadi kita harus mencari informasi, mengenali beasiswa yang akan kita ikuti, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya, salah satunya dengan mengejar sebanyak mungkin prestasi. Nah, terakhir nih teman-teman, sebelum kita tutup sesi ini, aku pengen nanya ke Sia, kira-kira nih, ini kan udah matang banget ya persiapannya buat masuk ke perguruan tinggi, kemudian udah punya jurusan. Harapannya ketika udah jadi mahasiswa akan melakukan atau target apa aja yang ingin dicapai? Kalau bicara target, karena jurusan saya ini sastra Inggris, saya tuh pengen banget untuk membuat suatu karya lah, Kak, karena sastra Inggris. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa kayak bikin, mungkin kalau buku, semoga bisa bikin buku juga, karena saya kan kuliahnya di sastra, jadi rasanya kayak kurang afdol lah kalau udah kuliah di sastra tapi nggak ada membuat suatu karya. Kalaupun nggak sebuah buku, bukunya pun nggak harus novel, tapi bisa kayak antologi puisi dan lain-lain. Jadi saya harap saya juga bisa memberikan kontribusi karya gitu untuk negeri ini dan juga untuk ke Bangka Belitung. Mana tahu kan bisa kayak Andrea Hirata. Iya, luar biasa. Tadi aku baru mau nyebutin itu gitu. Jadi memang tampaknya Belitung ini punya banyak banget potensi ya. Ada banyak penulis terkenal, ada Andrea Hirata, kemudian juga ada pemimpin yang keren banget ya. Dan juga ada salah satu mantan Menteri Kehakiman kita, Bapak Yusril Iza Mahendra, yang juga berasal dari Belitung. Dan sepertinya kita bakal punya banyak penerus. Oke, luar biasa. Nah, Sia, kita tutup sesi ini dengan menyampaikan closing statement, apa yang ingin Sia sampaikan kepada teman-teman yang saat ini masih bimbang antara melanjutkan perguruan tinggi atau bekerja, dan apa harapannya untuk generasi muda kita di Bangka Belitung. Untuk teman-teman yang mungkin masih ragu, masih bimbang, jangan ragu, walaupun mungkin kita masih meraba-raba apa sih jalan di depan, tapi aku yakin banyak jalan di depan, dan juga pastinya ada kesempatan buat kita semua. Nggak peduli siapapun, pasti ada kesempatan, karena tentu aja peluang tuh ada untuk siapa aja sekarang. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, jadi kita harus selalu berusaha, jangan pernah menyerah, dan pastikan kita selalu update informasi untuk mengetahui peluang apa aja yang bisa kita gunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang pasti, jangan pernah putus asa. Nah, demikian sesi pembicaraan kita bersama dengan Sia, siswi SMA Negeri 1 Tanjung Pandan yang punya banyak banget prestasi, aktif berorganisasi, dan sekarang akan menjadi calon mahasiswa yang siap berkontribusi untuk pembangunan Indonesia di masa depan. Kita tunggu kehadiran teman-teman di Universitas Bangka Belitung dan juga di perguruan tinggi lainnya. Sampai jumpa di sesi UBB Bekisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.